Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Muslihat dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 2892150 Di sini saya akan menyampaikan materi manajemen operasional untuk ujian tengah semester dengan judul layout atau tata letak pabrik. Baik, langsung saja. Yang pertama ada definisi pabrik. Pabrik atau industri adalah setiap tempat di mana faktor-faktor seperti manusia, mesin, dan peralatan atau fasilitas produk lainnya, material, energi, uang, modal atau kapital, informasi dan sumber daya alam, tanah, air, mineral, dan lain-lain, dikelola bersama-sama dalam suatu sistem produksi guna menghasilkan suatu produk atau jasa secara efektif, efisien, dan aman. Kemudian ada klasifikasi pabrik atau industri. Yang pertama, penghasil bahan baku, diantaranya industri minyak, pengolahan biji besi, dan lain-lain. Yang kedua ada manufaktur. Manufaktur ini industri permesinan, mobil, dan lain-lain. Ketiga, penyalur, yaitu distributor motor, mobil, dan lain-lain. Yang keempat ada pelayanan. Ini seperti bank, jasa pengangkutan, rumah sakit, dan lain-lain. Kemudian ada definisi tata letak pabrik. Merupakan kegiatan yang berhubungan dengan perancangan susunan fasilitas fisik untuk meningkatkan efisiensi peralatan, material, orang, dan energi. Sedangkan perancangan fasilitas merupakan perancangan yang meliputi lokasi pabrik dan bangunan, tata letak, dan penanganan material. Kemudian ada definisi rancang fasilitas. Merupakan perancangan yang meliputi lokasi pabrik dan bangunan, tata letak, dan penanganan material. Sehingga perencanaan tata letak pabrik merupakan bagian dari kegiatan perencanaan fasilitas pabrik. Kemudian bidang-bidang kajian rancang fasilitas. Yang pertama, ada pengangkutan, penerimaan, gudang bahan baku, produksi, perakitan, pengemasan dan pengepakan, pemindahan barang, pelayanan pegawai, kegiatan produksi penunjang, pergudangan, pengiriman, perkantoran, fasilitas luar atau penunjang, bangunan, lahan, lokasi, keamanan, dan yang terakhir, keuangan. Kemudian, tujuan rancang fasilitas. Yang pertama, memudahkan proses manufaktur. Kemudian yang kedua, meminimumkan pemindahan barang, memelihara keluasan susunan dan operasi, memelihara perputaran barang setengah jadi yang tinggi, dan yang terakhir menekan modal tertanam pada peralatan. Terus, apa saja ruang lingkup perencanaan tata letak? Yang pertama, ada jumlah, lokasi, dan ukuran fasilitas manufaktur, warehouse, dan pusat distribusi. Yang kedua, sentralisasi versus desentralisasi gudang, supplies, raw materials, work in process, finished good. Kemudian, akuisisi fasilitas yang ada versus rancangan pabrik masa yang akan datang. Fleksibilitas yang dibutuhkan karena ketidakpastian pasar dan teknologi. Elemen-elemen dasar tata letak. Tata letak pabrik, pemilihan tipe bangunan pabrik, kemungkinan perubahan macam produk yang akan dibuat, pertumbuhan dan perkembangan organisasi pabrik, kekuatan pemilikan modal, perencanaan produk. Kemudian ada prosedur tata letak. Yang pertama, memilih peralatan pemindahan barang tertentu, mengkoordinir kelompok operasi yang berkaitan, merancang keterkaitan kegiatan, menentukan kebutuhan gudang, dan mengalokasikan kegiatan ke seluruh ruang. Kemudian ada tahapan penyusunan tata letak. Di sini menentukan apa yang akan dibuat, menentukan berapa banyak produk yang akan dibuat, menentukan komponen atau part yang akan dibeli dan akan dibuat. Kemudian
menentukan jumlah mesin yang dibutuhkan, menentukan keseimbangan lintasan produksi, menganalisis aliran material, menentukan hubungan antar aktivitas atau kegiatan, merancang tata letak setiap stasiun kerja, menentukan kebutuhan kantor, menghitung kebutuhan luas lantai, dan memilih peralatan pemindahan bahan. Lalu, seperti apa tata letak yang baik? Yaitu yang pertama, keterkaitan kegiatan yang terencana, pola aliran barang terencana, aliran yang lurus, langkah baik yang minimum, jalur aliran tambahan, gang yang lurus, pemindahan antar operasi minimum. Lalu, pemrosesan digabung dengan pemindahan bahan. Operasi pertama dekat dengan penerimaan. Pemakaian seluruh lantai pabrik maksimum. Sesedikit mungkin pemindahan barang. Pemindahan ulang minimum. Pemindahan barang oleh buruh langsung sesedikit mungkin. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.